فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil jenis-jenis syafa'ah yang bisa dikategorikan jenis-jenis syafa'ah tersebut, yaitu syafa'ah mutsbatah fil akhirah, syafa'ah yang ditetapkan di dalam syariat dan itu didapatkannya kelak di akhirat buah dari syafa'ah tadi berkaitan dengan perkara akhirat, pengampunan, masuk surga, demikian pula selamat atau dikeluarkannya dari neraka. Tayyib, indak ya Jabir, sebutkan secara ringkas dari pembagian syafaat tersebut. Had bisur'ahkum. Syafaat terkait perkara akhirat terbagi jadi berapa, terus dibagi lagi. Yang cepat. Syafaat untuk apa? Syafaatnya berkaitan dengan perkara akhirat terbagi jadi hendak yang sama, yang cepat dulu dengarkan. Nah, itu dihafal. Besok saya tanya semuanya bisa, termasuk Umar. Kemudian Cahya, Yahya, itu yang kecil-kecil harus bisa, kan mudah. Cuma menghafal 8 jenis jadinya. Nah, syafaat khasah terbagi jadi 3. Syafaat kubra, syafaat bagi penduduk surga agar masuk surga, dan yang ketiga syafaat untuk Abu Talib agar diringankan adabnya. Kemudian yang kedua syafaat ammah ada 5. Tayyib, syafaat bagi manusia yang pantas masuk ke dalam surga untuk dinaikkan derajatnya di surga. Yang kedua, syafaat untuk kaum yang pantas masuk ke dalam neraka agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, syafaat untuk kaum yang sudah dihukum di neraka agar dikeluarkan dari neraka. Yang keempat, syafaat untuk kaum yang sama amalan kebaikan dan keburukannya agar bisa masuk ke dalam surga. Kemudian yang kelima, syafaat untuk kaum yang tidak mengalami tahapan hisab di hari kiamat. Ini kaum yang utama, tidak mengalami tahapan hisab, untuk mereka bisa masuk dari babul aiman, dari pintu-pintu surga. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa naw'u tsani min asy-syafa'ati wa hiya syafa'atul 'ammah laha min syurut. Ada jenis yang kedua dari jenis syafaat, yaitu syafaat yang umum, itu memiliki syarat-syarat. Al-awwal idzunullahi ta'ala bidzalik, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberikan syafaat. Izin kepada siapa maksudnya? Izin kepada asy-syafi'. Nah, sehingga kalau mau dilengkapkan idzunullahi ta'ala lisyafi'i bidzalik,
izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat untuk bisa memberikan syafaat. Baik. Kemudian ridallahi ta'ala bidzalika, ridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini untuk syarat ridha ini mencakup dua pihak, yaitu asy-syafi' dan masyfu'. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada pemberi syafaat dan juga ridha kepada yang diberi syafaat. Baik, dan syarat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Harus di atas tauhid. Nah, di atas keislaman, di atas tauhid. Adapun tanpa keislaman, tanpa tauhid, maka tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, berarti tidak akan mendapatkan syafaat. Dan juga di antara hal yang menjadi sebab untuk seorang mendapatkan keridhaan, yaitu dia bukan termasuk golongan yang terlaknat, yang suka melaknat. Kenapa? Para pelaknat yang suka melaknat, lisannya suka keluar kalimat-kalimat laknat, ini tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Nah, sebagian ulama memerinci menjadi 6 syarat, tapi kalau kita perhatikan ke-6 syarat itu sebenarnya kembali kepada 2 syarat pokok ini. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat dan yang akan diberikan syafaat kepadanya. Baik. Sehingga mencakup keislaman, masyfu' lahu yang disyafaati, kemudian keridhaan kepada masyfu' lahu, dan syarat izin masuk di dalamnya kudrah bagi pemberi syafaat untuk bisa memberikan syafaat. Kemudian si syafi' ini bukan termasuk para pelaknat dan seterusnya. Jadi diingat mudah 2 syarat ini. Apa dalilnya? Wa yadullu alaihi ma qauluhu ta'ala illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Ini menyebutkannya ahsan dari awal ayat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit-langit tidaklah bermanfaat syafaat mereka sedikit pun illa min ba'di an ya'dhanallah, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ini syarat izin untuk siapa? Untuk syafi', untuk memberi syafaat. Wa yarda, dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, yaitu kepada syafi' juga kepada masyfu' lahu. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Man di sini memberikan makna nafi. Ya, tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga persyaratan harus adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada syafi', kepada pemberi syafaat. Dalil ketiga, wa qauluhu ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada. Nah, mereka ini tidaklah akan mampu memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Berarti ini syarat untuk apa, Fatur?
Harus adanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan diberikan syafaat. Baik. Sehingga diingat-ingat. Awal dari ayat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Nah, para malaikat ini tidak akan mampu memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Juga syarat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus berada di atas keislaman, yaitu ayat ke-18 dari surat Ghafir. Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, hamim, yaitu sahabat dekat. Tidak pula ada syafi' yang memberikan syafaat yang ditaati. Jadi kalau dia bukan muslim, dia bukan muwahhid, tidak akan mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti pada dua syarat ini berputar beberapa syarat-syarat ikhwan yang dirincikan oleh para ulama yang lain. Fayashfa'un nabiyyuna wal malaikatu wasyuhada'u wassalihun ala qadri maratibihim wa maqamatihim 'inda rabbihim. Sehingga para nabi, para malaikat, para syuhada dan orang-orang saleh, mereka akan memberikan syafaat sesuai dengan kadar tingkatan-tingkatan dan kedudukan mereka di sisi Rabb mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti pada kalimat ini ikhwan, setelah kita tahu syarat-syarat syafaat, nah dari syarat itu kita ketahui rukun-rukun syafaat. Nama asy-syafa'ah laha arba'atu arkan. Syafaat itu punya 4 rukun. Yaitu yang pertama asy-syafi'. Yang pertama asy-syafi'. Wa huwa al-wasithah bainal masyfu'i lahu wal masyfu'i ilaihi. Syafi' pemberi syafaat, ya tidak. Dialah perantara antara masyfu' lahu yang diberi syafaat dan masyfu' ilaih yang syafaat itu dimintakan kepadanya. Berarti kalau itu Allah dan hamba, maka asy-syafi' ini misalnya Nabi kita Muhammad, dia pemberi syafaat. Kemudian masyfu' lahu berarti manusia yang ada di padang mahsyar untuk syafaat kubra. Al-masyfu' ilaih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti ini rukun yang kedua. Rukun yang pertama tadi asy-syafi', rukun yang kedua al-masyfu' ilaih. Al-masyfu' ilaih, yang syafaat itu dimintakan darinya. Wa huwa alladhi biyadihil khair min jalbi manfaatin aw daf'i madharah. Dialah zat yang di tangannya kebaikan untuk bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Kalau itu berkaitan dengan syafaat akhirat, maka masyfu' ilaihnya siapa? Masyfu' ilaihnya siapa, Hanif? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga masyfu' lahu. Al-masyfu' lahu wa huwa alladhi yuridu dzalikal khair
Al-masyru' lahu, yaitu dialah yang menginginkan kebaikan itu. Nah, yang diberi syafaat. Yang keempat, at-talab, permintaannya. At-talab yang diminta itu apa? Nah, imma bijalbil khair au daf'id dzur, atau apa? Menolak madarat. Kemungkinannya mengharapkan kebaikan atau menolak kemudaratan. Sekarang kita terapkan, ya kawan, pada jenis syafaat ammah. Untuk contoh syafaat yang apa? Yang keempat, syafaat yang diberikan kepada kaum yang kebaikan dan keburukannya sama, agar mereka masuk ke dalam surga. Tayyib. Syafi'nya siapa? Syafi'nya siapa untuk jenis yang keempat ini? Contoh ini kita terapkan. Ikhlas. Lagi Muhammad saja. Ini syafaat umum atau syafaat khusus? Syafaat untuk kaum yang kebaikan dan keburukannya sama, agar bisa masuk ke dalam surga. Syafaat umum, berarti siapa syafi'nya? Kalau umum bisa apa? Bisa para nabi, bisa para malaikat, bisa orang-orang yang mati syahid, bisa apa? Orang-orang saleh. Ya. Kemudian juga yang kelima ditambahkan al-afrad, yaitu anak-anak yang mati dalam kondisi bayi. Mereka bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Nah, ini syafi'. Sekarang masyfu' ilaih, pada contoh tadi siapa masyfu' ilaih wafa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-masyfu' lahu masih wafa. Orang yang amalannya sama antara kebaikan dan keburukannya. Baik. At-talab, talabnya apa? Agar masuk surga, ya. Pahami. Ini 4 rukun syafaat. Asy-syafi', kemudian al-masyfu' ilaih, al-masyfu' lahu, dan at-talab. Baik. Sekarang kita masuk pada permasalahan berikutnya. Mas'alatun asy-syafa'atu fil kitabi wa sunnati tanqasimu ila qismain. Ya, syafaat di dalam kitab dan sunnah secara umum terbagi menjadi 2 jenis. Al-ula syafa'atun manfiyah. Ats-tsaniyatu syafa'atun musbattah. Itu di bawah. Sekarang penjelasan masing-masingnya. Taib, syafa'atun manfiyah wahiyya allati tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafa'ah manfiyah yaitu syafa'ah yang ditiadakan, yaitu apa? Tidak ditetapkan. Syafaat tapi tidak ditetapkan, tidak diterima, ditolak sama. Yaitu syafaat yang bagaimana? Yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu untuk menunaikannya kecuali Allah. Wa hiya syafa'atun mardudatun nafahallahu wa abtalaha, dan itu adalah syafaat yang mardudah, tertolak, syafaat yang tertolak, yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibatalkan.
Wa yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Menunjukkan atas hal ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Kenapa? Karena syafaat mereka tertolak. Nah, dengan kata lain syafaat manfiyah yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu untuk memberikannya kecuali Allah, juga atau syafaat yang tidak terpenuhi syarat-syarat syafaat. Allah tidak mengizinkan dan Allah tidak ridha baik kepada syafi' atau masyfu' lahu. Seperti apa? Permintaan orang-orang kufar musyrikin dulu kepada berhala-berhala ketika ditanya haula'i syufa'auna indallah. Berhala Lata, Uzza, Manna, mereka ibadai akhwan, dimintai syafaat. Nah, sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Ini syafaat manfiyah. Karena berhala-berhala itu tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Kemudian dalil yang kedua, qauluhu fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Tidak ada bagi kami pemberi syafaat satupun, tidak pula ada sahabat dekat di akhirat kelak. Ini syafaat manfiyah. Yang juga dikatakan oleh Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi pada orang-orang kufar musyrikin dulu, kawan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, tujuannya ini untuk mencari syafaat dari mereka-mereka itu. Tapi syafaat ini dibatalkan di dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, tidak diterima. Sedangkan yang kedua, syafa'atun musbattah, yaitu syafaat yang ditetapkan. Wa hiya allati tutlabu minallahi wahdah wa hiya alladzi adzina Allahu fiha. Syafaat musbattah yaitu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan itulah syafaat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Wa hiya li ahli al-iman wa tauhid khassah. Dan syafaat yang musbatah ini hanya untuk ahli iman dan ahli tauhid secara khusus. Nah, karena mereka lah yang diridhai oleh Allah. Wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridha dari hamba-hambanya kekufuran, dan hanya ridha pada ahli iman dan ahli tauhid. Wa hiya syafa'atun maqbulatun bi syartaini sabiqaini li syafa'atil 'ammah. Dan ini adalah syafaat yang diterima dengan dua syarat yang telah lewat penyebutannya pada syafaat yang 'ammah. Baik, jadi kalau mau kita gabungkan pembagian ini, kawan, berarti secara keseluruhan syafaat ada apa? Syafaat manfiyah dan syafaat musbattah. Manfiyah yang ditolak, itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, meminta syafaat kepada berhala-berhala mereka contohnya. Kemudian syafaat musbattah yang ditetapkan. Nah, ini syafaat yang ditetapkan, nah, ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Nah, syafaat yang ditetapkan di dunia terkait apa? Syafaat pada pintu-pintu kebaikan. Isfa'u tu'jaru, berilah syafaat karena akan diberi pahala. Dan untuk syafaat di dunia ini bukan pembahasan kita di sini, tapi pembahasannya dalam fikih muamalah. Sedangkan syafaat terkait perkara-perkara akhirat yang musbattah itu terbagi menjadi berapa? Dua, yang ammah dan khassah. Ammah ada 5, khassah ada 3. Nah, ini diingat-ingat ya. Pembagian ini diingat-ingat. Kapan saja ditanya harus ingat. Baik. Kemudian akhwan, terkait syafaat duniawiyah sebagai tambahan. Nah, syafaat duniawiyah ini ya tergantung pada perkara yang diminta.
Kalau yang diminta adalah perkara yang masyru' maka hukumnya masyru' dan disunnahkan. Tapi kalau yang diminta adalah perkara yang dilarang, misalnya memberikan syafaat pada hukum had, ini dilarang. La tashfa'u fi haddin min hududillah. Kalian jangan memberikan syafaat pada penetapan hukum had. Sudah mau ditetapkan hukum had, kemudian memberikan syafaat agar digagalkan, agar dibatalkan, ini tidak boleh. Dan untuk syafaat duniawiyah dipersyaratkan ikhwan 4 syarat. Dipersyaratkan 4. Yang pertama, an yakunal masyfu' ilaihi hayyan. An yakunal masyfu' ilaihi hayyan. Hendaknya yang syafaat itu dimintakan kepadanya itu hidup. Jika tidak, maka hukumnya syirik. Yang kedua, an yakunal masyfu'u ilaihi hadiran. Masyfu' ilaihnya harus hadir. Itu yang dimintai kemanfaatan dan agar tertolak, agar dia bisa menolak madarat, dia harus hadir. Yang ketiga, an yakunal masyfu' ilaihi qadiran. Masyfu' ilaihnya mampu. Baik. Ini jelas 3 syarat, ikhwan. Syarat umum pada semua permintaan kepada selain Allah. Kita minta sesuatu kepada selain Allah, harus apa yang diminta itu? Hayyun, hadirun, qadir. Dia hidup, hadir dan mampu. Dan pada pembahasan syafaat duniawiyah juga ini masyfu' ilaihnya harus hidup, hadir dan mampu. Kemudian tambahan syarat yang keempat untuk masalah syafaat duniawiyah, an takuna fil khair. Syafaat itu pada kebaikan. Jika tidak pada kebaikan, maka syafaatnya haram. Maka contoh sekarang, ikhwan. Contoh syafaat duniawiyah. Si fulan sakit. Nah, sakit berat, dirawat di rumah sakit, butuh dana banyak. Kemudian di sana ada alan yang memiliki harta banyak, nah, dan memiliki sifat dermawan. Kemudian ada wasitah perantara, si Muhammad. Muhammad menjadi wasitah. Dia mau membantu dengan hartanya tapi tidak punya. Tapi dia punya apa? Punya kalimat yang didengar. Punya apa? Punya kedudukan. Punya kenalan si Alan tadi yang baik hatinya. Maka dia datang kepada Alan. Ya akhi, kita punya saudara si fulan sedang dirawat di rumah sakit, butuh dana banyak. Kalau kamu mau beramal, bagus. Untuk apa? Membantu dia. Nah, ahsan, kamu membantu meringankan beban si fulan tersebut. Nah, ini berarti pemberi syafaatnya siapa nih? Syafi'nya siapa? Syafi'nya siapa? Antara fulan, Alan dan Muhammad. Syafi'nya siapa? Yang memberi syafaat siapa? Muhammad. Masyfu' lahunya siapa? Masyfu' lahu. Masyfu' lahu. Yang syafaat itu mau dikasihkan untuknya siapa? Si yang sakit, si fulan. Masyfu' ilaih, yang hajat diminta darinya. Berarti siapa masyfu' ilaih? Si Alan. Ya. Tayyib, si Alan. Jadi untuk syafaat duniawiyah agar bisa syar'i diterima, berarti apa? Si Alan ini syaratnya apa? Hidup, hadir dan mampu. Kalau enggak hidup, syirik, enggak boleh. Datang ke wali, wahai wali fulan, taib, mintakan kepada Allah agar aku cepat dapat pekerjaan misalnya. Ini minta syafaat kepada si wali dalam keadaan dia sudah mati, tidak boleh.
syirik. Nah, dan harus hadir kemudian mampu. Kalau tidak mampu ya percuma saja, untuk apa repot-repot. Nah, memberikan syafaat untuk minta hajat kepada seorang yang tidak mampu. Jadi ini 4 syarat syafaat duniawiyah, dan syafaat duniawiyah masuk dalam bab ta'awun, bab isalul khair lil ghair. Nah, memberikan kebaikan kepada orang lain yang kita mampu. Baik. Dan masih terkait pembahasan syafaat, yaitu pembagian manusia akhwan dalam mensikapi syafaat. An-nasu fi amri syafaati ala salasati aqsam. Manusia terkait syafaat itu ada 3 macam sikapnya. Jadi sekarang manusia dalam mensikapi syafaat itu ada 3 jenis, 3 golongan. Yang pertama, sinfun ghala fi itsbatiha. Golongan pertama, golongan yang hulu, melampaui batas dalam menetapkannya. Siapa mereka? Humul musyrikun wal kuburiyun. Mereka orang-orang musyrikin dan para pemuja kubur. Ini jelas apa? Orang-orang musyrikin dulu dalam menetapkan syafaat hulu, sampai-sampai minta syafaat kepada siapa? Kepada berhala-berhala. Yang kedua, sinfun angkara syafa'ah. Golongan yang mengingkari adanya syafaat. Menurut mereka tidak ada syafaat, sehingga pelaku dosa besar ya kekal di dalam neraka. Yang sudah masuk neraka pokoknya kekal, tidak ada syafaat menurut mereka. Ini siapa? Mu'tazilah dan Khawarij di antaranya. Yang ketiga, sinfun tawassata, golongan pertengahan. Mereka itulah Ahlussunnati wal Jamaah. Ahlussunnati wal Jamaah menetapkan syafa'ah al-muthbattah dengan syarat-syaratnya, dan meniadakan syafaat manfiyah yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir, kawan, lalu bagaimana kita meminta syafaat dalam doa? Nah, ketika kita minta syafaat, kawan, kita kan tahu Nabi kita Muhammad diharapkan untuk bisa memberikan syafaat kepada kita, orang-orang soleh dan seterusnya. Yang pertama, selama seseorang sebagai ahli tauhid, maka dia mesti akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita lewati, as'adun nasi bi syafaati, bagaimana kelanjutannya? Indak as'adun nasi bi syafaati Badri. Syarat apa ini? Ikhlas, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Berarti setiap ahli tauhid pasti akan mendapatkan syafaat. Sehingga tidak perlu datang ke kubur Nabi, wahai Nabi, tolong berikan syafaat kepadaku. Bahkan yang seperti ini tidak boleh. Dan ketika ingin memohon kepada Allah syafaat, maka doanya, ikhwan, Allahumma syafi' nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Ini lafadznya. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat untukku. Jadi mintanya bukan kepada Nabi, tapi minta syafaatnya kepada siapa? Nasrul, kepada Allah. Nah, agar Allah menjadikan Nabi sebagai apa? Pemberi syafaat untuk kita. Jadi lafadznya berarti bagaimana? Allahumma syafi'
nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Ya Allah, jadikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat untuk diriku. Tidak boleh minta langsung kepada Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, syafi'li, berikan syafaat kepadaku. Tidak boleh, karena Nabi tidak bisa mendengar. Nah, permintaan antum walaupun berada di sisi kubur beliau. Nah, barakallahu fikum. Ini pembahasan tentang syafaat secara ringkas. Diingat-ingat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.